Dari mulai quotes atau kata-kata motivasi, kegundahan hati, emosi, protes, jokes, atau bahkan kata-kata jorok sekalipun, yang memang berpotensi untuk menggiring persepsi kita pada suatu hal, seolah masalah itu disamaratakan dengan satu inti yang sama, entah masalah kesehatan mental, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain, dan pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Suami atau si istri ngelihat sebuah konten quotes tentang kehidupan keluarga bahagia dan ngejadiin sebuah acuan di kehidupan rumah tangganya. Mau sampai kapan hidup ngikutin standar orang lain? Selamat datang kembali di sebagai podcast bareng gue, Agan GG. Seperti biasa kita bakal menghadirkan salah satu kisah yang bakal menarik buat kita bahas di sini. Seperti yang lagi kamu pakai sekarang, digital platform, sosial media platform, Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok, atau apapun itu namanya, yang memang kamu pakai setiap hari. Tapi yang satu ini gak setiap hari, makanya harus dilakukan sekarang juga. Apa itu? Button subscribe yang harus kamu klik sekarang juga. Era digital dan internet banyak membawa kita ke berbagai kegiatan yang lebih praktis. Dulu kalau ngirim berkas mesti lewat pos, sekarang bisa lewat email, bahkan cukup lewat WhatsApp aja. Dulu meeting mesti kumpul di suatu tempat, sekarang cuma ngumpul di aplikasi Zoom aja. Dulu kalau nyari referensi mesti ke perpus, sekarang cukup browsing aja. Banyak hal yang menjadi mudah dengan digital dan internetnya. Tapi tanpa disadari, sosial media platform ini membawa bencana, perlahan menjadi wabah untuk umat manusia. Di beberapa video ke belakang kita sempat ngebahas tentang gimana ceritanya TikTok bisa merusak otak penggunanya. Sekarang kita bakal ngebahas lebih spesifik. Kita bakal bahas tentang konten quotes yang sering lalu lalang di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga sosial media platform yang serupa lainnya. Konten quotes yang berisi kata-kata dengan background video atau foto random ini sering lalu lalang di timeline kita. Dari mulai quotes atau kata-kata motivasi, kegundahan hati, emosi, protes, jokes, atau bahkan kata-kata jorok sekalipun. Konten quotes kayak gini emang mudah banget memancing respon para viewersnya. Kenapa? Ya karena mungkin mereka merasa quotesnya itu dia banget, relate banget. Atau bahkan dia sampai mengalami hal yang sama, yang relate dengan kata-kata yang ada. Pesan kontennya jadi nyampe banget ketika si penonton mempunyai kesamaan dengan isi quotes yang ada di konten. Gak heran konten quotes kayak gini laris manis. Memang gak salah, mungkin mereka punya tujuannya tersendiri. Tapi ternyata ada bahayanya. Selain bisa terperangkap dengan brain rot yang pernah kita bahas di video yang sebelah sini, konten video pendek dengan tulisan ini memang memanjakan kita. Tanpa effort berlebih, kita bisa dapat kata-kata motivasi atau yang relate banget dengan kita dengan waktu yang cepat. Kontennya juga gampang naik, gampang dapat viewer banyak. Nggak aneh kalau banyak orang melakukan hal serupa. Bikinnya simple, bisa bikin satu persepsi, dan juga bisa bikin standar yang aneh juga. Kalau kita perhatiin, banyak dari kata-kata dalam konten itu yang memang berpotensi untuk menggiring
persepsi kita pada suatu hal. Seolah masalah itu disamaratakan dengan satu inti yang sama. Entah masalah kesehatan mental, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain. Dan pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Seperti contoh tren quotes pernikahan muda yang menimbulkan banyak perceraian dini. Hal ini menjadi ketakutan yang muncul terhadap pasangan muda yang ingin melakukan nikah di usianya yang masih dini. Sebenarnya tren ini simpel banget. Cuman kata-kata dengan video yang random, tapi video simpel kayak gini justru bisa ngasih persepsi yang kuat. Dan kita juga bisa lihat dari respon banyak orang yang akhirnya ketakutan untuk melakukan pernikahan. Ini yang gua maksud berbahaya. Bayangin aja seseorang yang mempunyai persepsi yang sempit bertemu dengan konten quotes yang relate banget dengan dirinya, akhirnya memicu ketakutan-ketakutan yang aneh. Hal ini menciptakan standar sosial media yang absurd karena diartikan dengan sempit sama standar-standar sosial media yang memaksa kita seolah harus sama. Mungkin bagi beberapa orang yang mempertimbangkan bisa memilih lebih bijak dalam memaknai konten-konten quotes kayak gini. Mungkin kita bisa bayangkan contoh gue bikin quotes, jadilah dirimu sendiri, jangan hiraukan perkataan mereka. Mungkin sekilas terdengar positif dan berbentuk dari kepercayaan diri seseorang. Tapi masalahnya, walaupun gue ngeluarin kata-kata positif, tapi gue gak ngasih konteks yang lebih spesifik yang gue maksud. Nah, yang ditakutkan, apa yang gue sampein itu diterapkan oleh orang lain yang membuat keputusan yang harus rasional. Dan balik lagi, gak semua orang bisa bijak buat ngerespon konten kayak gitu. Selain itu juga si konten quotes ini bisa membangun asumsi yang berlebihan. Hal seperti ini bisa ngebuat seseorang ketergantungan sama validasi emosi yang terlihat instan. Jadi misalnya ketika orang menghadapi masalah atau kekecewaan, mereka malah lebih fokus mencari kata-kata yang pas daripada harus menjelaskan masalahnya langsung. Karena orang ketergantungan dengan validasi emosi yang instan, mereka akan mendapatkan kepuasan tertentu ketika ada hal yang dirasa cocok dan bisa mewakili perasaan mereka. Sebenarnya nggak masalah ketika kita mencari pelampiasan berupa kata-kata yang mewakili perasaan kita. Tapi karena perasaan orang berbeda-beda, itu yang akan menjadi permasalahan tentang validasi emosi tadi. Dan sebenarnya bersifat sementara dan juga seharusnya dia fokus menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini bisa menimbulkan perputaran yang enggak sehat, di mana setiap kali ada masalah, kita terus-terusan mencari validasi emosi dari kata-kata yang serupa atau mewakili perasaan kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena validasi dari luar itu sifatnya sementara. Tapi inti masalahnya itu tetap ada kalau kita nggak nyelesain masalahnya. Jadi semakin sering kita mengkonsumsi kata-kata itu, konten quotes itu, otak kita mulai terbiasa mencari kenyamanan instan yang ditimbulkan dari faktor dari luar diri kita, bukan menyelesaikan masalah yang ada. Dan gak jarang juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Sebuah rumah tangga terganggu gara-gara konten quotes. Si suami atau si istri ngelihat sebuah konten quotes tentang kehidupan keluarga bahagia dan ngejadiin sebuah acuan di kehidupan rumah tangganya. Membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain, jadi bahan diskusi, jadi acuan, jadi bahan pertengkaran. Gara-gara standar TikTok, ada satu rumah tangga yang bubar gara-gara si istrinya ngikutin standar TikTok. Dapat suami yang gajinya 7 juta per bulan, disiapin ART buat ngurus rumah tangga dan beberes, masih dibilang kurang. Mau sampai kapan hidup ngikutin standar orang lain?
Yang lebih bahaya ketika kita nonton konten quotes adalah kita nggak tahu background si penulis quotesnya itu. Gimana jadinya kalau orang yang nulis itu bukan orang yang kredibel di bidangnya. Kayak yang gue bilang tadi, bikin konten tulisan kata-kata quotes itu mudah. Banyak orang yang bisa bikin kayak gitu. Kalau misalnya gue bikin konten quotes yang isinya tentang kesehatan mental, padahal gue nggak ada kapasitas tentang psikologi. Tapi karena orang cuma ngeliat teks dan videonya, ya orang lain bisa aja percaya dengan quotes itu karena terasa masuk akal. Kita sebagai viewer harus bijak dalam ngerespon berbagai konten yang ada. Atau kita sebagai konten kreator, kita harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita buat atau yang kita upload. Dan ingat, apa yang kita upload, apa yang kita bikin bisa ditonton oleh banyak orang dengan berbagai kemampuan cara berpikirnya. Walaupun kamu tahu sendiri SDM di Indonesia terhitung rendah, itu pun dinilai oleh bangsa kita sendiri. Tapi seenggaknya kita mulai dari diri sendiri dulu. Segitu dulu buat kisah konten quotes. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe Gemar Universe. Dan jangan lupa buat nonton program lainnya, Capruk Sunda. Gue Ageng Gigi pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Di beberapa